Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang terkasih. Saudara-saudara, bagaimana saudara merasakan hidup ini? Apakah saudara menikmati dan selalu mengucapkan syukur atas keadaan saudara? Dapatkah saudara merasa bersyukur pada waktu saudara kekurangan uang? Dapatkah saudara bersyukur pada waktu saudara merasa sakit? Dapatkah saudara bersyukur pada waktu saudara merasa ya hidup ini tidak adil? Susah untuk mengucap syukur pada waktu seorang menghadapi semua kesulitan yang dia rasakan. Tetapi saudara, ada kata ajaib, ya. Kata ajaib itu bersyukur atau bersyukurlah senantiasa. Itu nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang di Tesalonika. Dia katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi yang Tuhan menghendaki kita bersyukur. Saudara, ajaibnya apa? Ajaibnya itu sebetulnya yang pertama secara psikis. Pada waktu kita mengucapkan syukur, ya kita terima kasih. Kalau kita berterima kasih itu hati menjadi tenang. Hati menjadi senang. Karena kita bersyukur, berterima kasih. Makan nasi dengan kerupuk, terima kasih. Makan nasi dengan kecap, terima kasih. Makan nasi dengan ikan teri, terima kasih. Makan nasi saja dengan garam, terima kasih juga. Nah saudara, pada waktu ada seorang janda yang tinggal di sebuah desa, punya anak namanya si Budi, ya paling gampang kasih nama Budi karena berbudi, ya. Nah pada waktu sudah tidak ada suami, sendirian, ya pekerjaannya hanya di sekeliling rumah. Ya ini saudara, banyak orang mengalami keadaan seperti demikian loh, masih ada di Indonesia ini, ya, di seluruh dunia. Jadi ini si ibu janda ini mengajarkan Budi untuk selalu bersyukur. Bersyukur ya nak, hari ini kita punya makanan singkong. Singkong dimakan dengan garam. Oh, nikmat, enak. Terima kasih. Nanti besok disuruh ambil sayur-sayur dari kebun yang ada saja, bukan kebunnya sendiri, bukan menanam bokcoy atau menanam tanaman yang itu, tetapi mereka mencari merambah apa yang ada di sekelilingnya. Jadi anak itu diajar mana tanaman yang bisa dimakan, mana tanaman yang tidak bisa dimakan, ya. Jadi ya mereka makan dengan lalap, ya. Lalap dengan aduh itu sudah nikmat kalau dengan pengucapan syukur. Tapi saudara coba kalau mengeluh, kok makan hanya begini saja, kok makan tidak ada dagingnya, kok makan tidak ada ini itu, kan mukanya saja sudah jelek. Nah itu sebabnya dikatakan kata ajaib. Pada waktu kita thankful, kita bersyukur, ya. In everything give thanks. Dalam segala hal ucapkanlah syukur. Nah saudara, pada waktu kita mengucap syukur, kita menyenangkan hati Tuhan, ya. Tuhan akan memberi lebih banyak lagi. Nah anak yang saya ceritakan tadi, si Budi itu dia juga ingin berusaha sesuatu, ya. Karena pada waktu itu ada banjir, lalu tanaman-tanaman di sekelilingnya itu rusak. Lalu dia mesti mencari makan, ya sama ibunya makan seadanya. Lalu dia pergi berusaha mencari, dia lihat ada pohon bambu, ya. Oh ada pohon bambu, bisa digunakan apa ya? Dijual saja bambunya. Lalu karena itu di hutan boleh diambil, ya, ditebang untuk dijual. Tetapi dia pikir kalau bambu dijual harganya murah. Tetapi kalau dipakai membuat sesuatu kerajinan harganya lebih mahal. Maka dia mulai ke kota, tanya orang, dia bekerja.
bagaimana caranya membuat kerajinan tangan dengan bambu. Lalu dia tahu caranya, lalu dia pikir saya akan membuat yang lebih baik, digosok ya, ini kan sampai dia membuat kerajinan tangan yang indah dan dijual harganya lebih mahal, dapat uangnya lebih banyak. Wah, bersyukur dan dia berikan kepada ibunya ya. Lalu ibu, ini hasilnya hari ini. Ibu, hasilnya hari ini, semakin hari keadaannya menjadi semakin lebih baik karena selalu mengucap syukur. Dan Tuhan berkati dari hal yang kecil-kecil ya, kemudian menjadi besar. Itu sebabnya saudara, kata ajaib itu bersyukur. Jadi saudara, ada tidak ada, saudara bersyukur dan hati-hati, jangan sembarangan. Ada orang yang sedikit-sedikit mau hutang, pinjam. Ya, kan untuk makan anak saya, kan untuk sekolah anak saya. Ya. Nah, segala sesuatu kita bisa atur. Kalau pada waktu ada uang kita lakukan, kalau tidak ada uang ya kita menghemat. Ya, ada kemungkinan ya kalau ada uang kita bisa sekolah, ada kemungkinan harus tidak sekolah dulu, libur dulu ya, seperti pernah terjadi juga pada keluarga kami ya. Adik saya juga dulu tidak sekolah dulu. Kakak saya masih 12 tahun itu tidak bersekolah karena kami keadaannya kekurangan, orang ayah meninggalkan kami sehingga dia masih 12 tahun bekerja di percetakan. Untuk beberapa tahun tidak bersekolah, tapi kemudian sudah ada uang, dia sekolah lagi sampai selesai, sampai SMA, lalu masuk ke universitas, tapi bukan yang sampai sarjana ya. Dia hanya kursus-kursus untuk ekonomi. Nah, akhirnya ya dia bisa berusaha, bisa dagang. Nah saudara, pada waktu kita keadaan minim, kita tetap bersyukur dan bertahan. Akhirnya ya berkat Tuhan itu mengalir ya. Marilah kita mempunyai sikap yang selalu bersyukur, selalu mengucap syukur. Ini kata ajaib yang dapat mengangkat hidup kita untuk menjadi lebih baik, diberkati Tuhan karena berkenan kepada Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan, kata Paulus ya. Terima kasih Tuhan, kami mempunyai sikap bersyukur. Tolonglah semua orang yang merenungkan firman-Mu ini dapat bersyukur atas semua berkat Tuhan, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Supaya kami hidup bahagia dan menjadi terang, orang melihat kehidupan kami dan memuji Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, begitu saudara-saudara, mari kita mempunyai spirit untuk selalu bersyukur dan memuliakan Tuhan. Sampai jumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.